Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, materinya tadi sudah di-share, mudah-mudahan sudah disimak ya. Ini saya paparkan lagi resume dari materinya yang tadi di-share di video ya. Jadi materinya tentang kebijakan strategis teknologi di Indonesia. Ya, di mana kebijakan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh apa namanya isu global ya, isu global yang terjadi gitu. Isu global yang terjadinya yaitu seperti industri 4.0, terus ada society 5.0, ada smart city di Asia, ada made in China in 2025 gitu ya. Ada industri internet di industrial internet di North America. Nah, di sini isu global ini sebetulnya menjadi perhatian ketika informasi dan teknologi itu sangat berkembangnya sangat pesat ya, berkembangnya sangat pesat. Beberapa beberapa cabang ilmu dari informatika itu sendiri seperti IoT, artificial intelligence, robotik, big data, sama blockchain. Nah, ini yang mendasari perubahan-perubahan di bidang IT secara global gitu. Nah, ini sebetulnya dasar kenapa perkembangan IT itu sangat meningkat karena memang efeknya juga sangat masif ya, efeknya juga masif. Di mana artificial intelligence, robotik itu merubah cara kerja dari sistem industri manufaktur gitu. Terus big data itu dia merubah pola kebiasaan orang gitu. Lalu blockchain juga bisa dimanfaatkan di dunia cryptocurrency. IoT itu sendiri pun dimanfaatkan di manufaktur. Jadi memang efeknya sangat besar dan eh, hal ini mendorong pemerintah Indonesia itu melakukan transformasi digital gitu ya, transformasi digital di mana perkembangan transformasi digital itu lebih ke penguasaan ya. Di sini ada pengembangan SDM-nya, ada pengembangan industri, ada keamanan cyber gitu ya, ada literasi masyarakat, big data, artificial intelligence, sama research research and development ya. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika terjun ke dunia transformasi digital atau perubahan digitalisasi ya, atau istilahnya komputerisasi lah ya, komputerisasi. Itu ada persyaratan yang harus dikuasai. Yang pertama penguasaan teknologi digitalnya tentunya ya, dan lalu kemampuan mendapatkan dan menganalisis big data untuk era sekarang gitu. Ya, ini dua poin yang menjadi perhatian, di mana penguasaan teknologi digital ini selain infrastruktur ya, terus hardware, software. Nah, tentunya ini yang menjadi sorotan adalah orangnya gitu ya. Orang-orangnya yang menguasai hal ini gitu. Jadi penguasaan teknologi disebutnya berarti sebenarnya fokusnya ke orangnya gitu. Pengembangan ke SDM-nya gitu. Pengembangan ke SDM-nya supaya bisa menguasai hardware, software, dan tentunya kalau infrastrukturnya sendiri adalah jaringan internet gitu. Nah, lalu ada kemampuan untuk big data. Nah, kemampuan big data ini merubah pola pencarian data sebetulnya ya. Mulai dari pola pencarian data, pola suggestion, dan menciptakan layanan-layanan baru gitu, layanan-layanan baru di bidang ya, di seluruh aspek ya, seluruh aspek layanan transformasi dari mulai manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal, bisa dilihat berbagai layanan-layanan dari transformasi digital itu gitu. Nah, kalau dilihat di sini kan ada semacam pembuatan akte ya, pembuatan akte kelahiran, terus sampai ke proses imunisasi, terus ketika masa-masa sekolah, terus bekerja, sampai terus menikah, dan akhirnya sudah lansia, dan bahkan sampai ke kematian pun itu bisa layanan transformasi digital itu bisa ada gitu, layanan pemerintahan ya, layanan pemerintahan seperti itu.
Nah, lalu kalau kita lihat efeknya sebetulnya memang sudah berjalan dari tahun 2000 ya 3 atau 5 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah berjalan ya transformasi digital itu. Cuma sekarang mungkin lebih banyak hasil yang terlihat gitu ya, apalagi di masa pandemi kemarin ya, masa pandemi sampai sekarang dan itu menjadi kebutuhan yang sangat urgent gitu, sangat urgent. Jadi sehingga muncul berbagai aplikasi baru di pemerintahan yang fungsinya ya untuk mendukung work from home ya, terus mendukung layanan masyarakat ya, bagaimana caranya dibikin digitalisasi gitu ya. Sehingga kita dengar ada beberapa aplikasi-aplikasi baru yang ada di Jawa Barat ya. Jawa Barat mengeluarkan ini seperti Sapa Warga gitu. Terus ada solidaritas di sini fungsinya untuk bansos gitu. Nah, bahkan yang jadi sorotan lagi itu adalah desa digital gitu. Nah, desa digital ini adalah bagaimana memanfaatkan atau program gitu ya, mengembangkan desa itu melalui inovasi digital. Inovasi digital ini tidak hanya profil desa gitu yang di online kan gitu, tapi juga berupa e-commerce-nya gitu. E-commerce-nya juga berjalan, e-commerce, pariwisata. Jadi potensi-potensi di desa itu dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui digitalisasi gitu. Istilahnya promosi yang desa itu miliki seperti apa. Sehingga di sini membutuhkan infrastruktur internet tentunya ya. Nah, itu yang dikejar. Infrastruktur internet itu yang dikejar bagaimana caranya supaya bisa lebih terjangkau di semua ini ya, semua lokasi di Indonesia gitu, di Indonesia. Nah, kalau dilihat progres dari digitalisasi desa ini ya signifikan ya, sudah banyak gitu. Apalagi kalau yang sekarang saya belum dapat data yang 2021, itu juga sudah lebih lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat aja 2019 ke 2020 pun sebetulnya peningkatannya 50% ya, setengahnya lebih penambahannya. Terus ini juga sama ya, desa telah menggunakan chatting group. Nah, sudah lumrah lah. Jadi sekarang masyarakat menggunakan WA terus buat grup desa sendiri gitu. Itu sudah benar-benar memanfaatkan digitalisasi yang ada gitu. Nah, itu materi yang akan kita bahas dan kita diskusikan di malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi mengenai seputar transformasi digital, silakan raise hand atau bisa juga langsung open mic. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk sekarang kan kayak KTP gitu kan udah elektronik ya, apalagi udah mulai ada yang digital ya, Pak. Nah, Ya, betul. kenapa sih pelayanan publik gitu masih mintain fotokopinya? Berarti kan digitalisasinya kan nggak jalan gitu loh, Pak. Iya, betul. Nah, itu kenapa sih masih 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 aja dipakai gitu, bukannya maju di Indonesia itu? Betul sekali. Ya, itu memang salah satu fenomena ya yang ada di kita. Sementara ketika digitalisasi sudah ada, KTP sudah digital, tapi tetap aja ya fotokopi KTP dan lain-lain dibutuhkan. Ya, memang tidak mudah ya, tidak mudah kita langsung posisinya paperless gitu ya. Selain ya itu tadi faktor-faktornya, selain em, dari sisi infrastruktur, dari sisi alat gitu ya, dari sisi hardware dan software, tentunya manusianya juga gitu ya, tentunya manusianya juga, atau yang operatornya yang melakukan itu dan orang-orang yang mengambil kebijakannya juga yang harus harus di-upgrade sebetulnya. Nah, hal ini terjadi yang menjadi hambatan ketika memang terjadi transisi gitu ya, transisi dari sistem yang biasanya manual menjadi ke sistem digitalisasi. Nah, transisinya di Indonesia ini lama gitu. Lama. Kenapa? Karena banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keanekaragaman ya. Keanekaragaman dari penduduk kita. Itu keanekaragaman dari penduduk kita, terus dari tingkat pendidikan juga ya, tingkat kemampuan penguasaan teknologi itu kan masih menjadi isu ya di kita.
dan juga luas wilayah gitu. Luas wilayah Indonesia sangat luas, berbeda sekali kalau misalnya kita kasih contoh di Singapura gitu ya. Singapura kan kecil ya. Nah, negaranya negara kecil gitu. Itu perkembangannya bisa langsung cepat gitu. Sementara kalau kita sulit ya, karena memang ke satu luas wilayah kita sangat luas dan berbentuknya kepulauan gitu. Nah, kepulauan ini kan menjadi kendala ketika infrastruktur itu harus dibangun. Jangankan ya masalah infrastruktur, masalah pemerataan pendidikan pun mungkin masih belum sampai ke pelosok ya. Nah, itu jadi isu sebetulnya. Nah, sehingga sebetulnya kita bisa melakukan hal itu ketika sudah eh, banyak yang menguasai di pemerintahan ya, layanan-layanan publik yang ada di perkotaan ya, terutama gitu ya, yang seharusnya gitu sudah bisa paperless gitu, sudah bisa paperless. Nah, ini yang menjadi apa ya, menjadi tugas baru gitu ya, tugas baru bagi generasi selanjutnya gitu, karena memang kalau kita lihat IKTP itu sendiri kan sudah ada chipnya gitu ya, sudah terdatabase gitu ya. Ya fungsinya tidak ada, harusnya tidak ada redundansi dan bisa eh, apa digunakan secara umum gitu untuk kartu apa aja gitu, karena untuk ada KTP kan. Nah, idealnya memang seperti itu, tapi pada pelaksanaannya ya sulit gitu ya. Pelaksanaannya sulit karena dari sisi ya itu, dari sisi manusianya pun prosesnya tidak mudah untuk bisa menerima hal baru karena ada saja orang yang memang eh, sudah berada nyaman di zonanya gitu ya, berada di zona nyamannya. Zona nyamannya artinya ya tidak mau berubah, atau memang tidak mau berubah itu ada dua kemungkinan, karena memang benar-benar tidak mau atau karena memang kemampuannya gitu ya. Kemampuannya atau kapasitasnya itu tidak bisa untuk berubah, itu ada suatu hal yang berbeda gitu. Nah, itu kita masih menghadapi kendala itu. Nah, sehingga eh, apa ya, tugas-tugasnya itu tugas baru untuk digitalisasi itu adalah lebih ke eh, apa, karyawan-karyawan baru, lebih ke pegawai-pegawai baru yang masih fresh gitu ya, yang tentunya sudah familiar dengan teknologi ya. Nah, itu yang menjadi tugas baru. Kemudian juga dari sisi kebijakan ya, dari sisi kebijakan pun ya itu harus didukung juga gitu. Karena memang di beberapa kasus, ya beberapa kasus untuk pelayanan publik ya masih diperlukan ya, masih diperlukan fotokopi itu masih diperlukan gitu. Nah, itu masih perlu suatu perancangan sistem supaya bisa arahnya ke sana gitu. Ya kalau kita lihat dengan negara maju itu jauh ya. Indonesia dengan sekarang masih jauh, tapi prosesnya udah arah ke sana dan progresnya memang kita lihat IKTP itu tahun berapa awal-awalnya kan, ada sekitar hampir 10 tahunan yang lalu lah ya. Nah, itu. Nah, sekarang masih gitu ya, masih berproses. Tapi kan prosesnya tidak apa namanya, tidak instan gitu. Dulu ketika awal aja ada IKTP itu juga sulit ya, ngerubahnya itu sulit. Sampai harus ada program perubahan secara serentak. Bahkan yang kesadaran masyarakat pun agak masih kurang gitu. Nah, belum lagi kendala ketika si IKTP-nya untuk dicetak itu wah alasan dengan bahan lah segala macam gitu ya. Dan ujung-ujungnya ada kasus korupsi juga. Nah, itulah jadi kompleks ya. Masalah di pemerintahan kita tuh kompleks gitu. Sebenarnya nggak hanya di pemerintahan sih, di Indonesia gitu. Masalah-masalah birokrasi itu masih masih sangat kompleks sih, sehingga sebetulnya harapan dari digitalisasi itu adalah memotong seluruh sesuatu birokrasi yang istilahnya membuat ribet lah gitu ya, supaya lebih simpel seperti itu. Ya, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silahkan. Ya, sekarang gini, ada yang tahu di Purwakarta ada aplikasi apa aja untuk pemerintahan daerah?
di Dukcapil kalau nggak salah ya Pak. Ya, ada lagi selain itu? Atau layanan lain yang sudah serba digital, apa aja kira-kira yang sudah pernah menggunakan? BPJS. BPJS, ada lagi? Banyak kan? Sebetulnya banyak gitu. Iya Pak. BPJS, terus Sambara pernah dengar? Belum Pak. Nah, itu Sambara buat pajak tuh, pajak kendaraan gitu ya. Buat pajak kendaraan. Jadi kita bisa tahu nominal pajak kendaraan kita berapa. Jadi ketika mau bayar kita udah siap. Terus kan pajak online juga ya. Nah, itu juga sama, sudah dilakukan secara online. Nah, itu bisa kita apa namanya? Bisa kita rasakan ya efeknya ketika dulu dengan sekarang itu sudah jauh. Dulu itu dalam artian ya 5 tahun ke belakang lah, 5 sampai 10 tahun ke belakang. Nah, sekarang itu sudah memang serba digital gitu. Kayak semacam kepengurusan di Sukcapil itu kalau nggak salah ada aplikasi Sipila ya, Sipila online. Nah, itu yang untuk kepengurusan pembuatan kartu KIA gitu ya, kayak kartu induk anak gitu. Nah, itu saya udah coba, itu lumayan cepet ya prosesnya. Kita tinggal upload dalam waktu kurang lebih 3 hari itu udah terkirim. Ya, 1 minggu lah, 3 sampai 3 hari sampai 1 minggu itu sudah terkirim. Karena waktu itu masih masa pandemi ya, saya buat itu untuk apa saudara saya, dan ternyata cepet gitu prosesnya sampai dikirim ke rumah. Nah, itu sebetulnya salah satu layanan publik yang bisa kita manfaatkan gitu, dan sebetulnya sudah jalan gitu. Yang perlu kita lakukan ya tinggal mendukungnya aja gitu. Kita dukung, kita gunakan gitu. Nah, tapi memang kadang-kadang kelemahan di kita tuh adalah sistem maintenance-nya gitu ya. Sistem maintenance-nya. Jadi misalnya software-nya udah bagus gitu. Nggak taunya server down gitu kan. Server down terus penanganannya lama. Nah, masih ada kekurangan di sana gitu. Tapi saya yakin sih itu proses ya, proses menuju yang lebih baik lah. Karena daripada lebih baik seperti itu ya daripada nggak dimulai sama sekali kan ya. Ya, itu yang kelihatan di Indonesia seperti itu. Jadi lebih baik adalah daripada nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali kan kebayang kita mau sampai kapan kita seperti itu terus gitu. Ya paling tidak ada masalah-masalah baru, ya tentunya juga pasti ada penanganan-penanganan baru, dan sekarang pun modelnya di pemerintahan itu modelnya udah layanan itu udah pakai sistem hari ya, berapa hari gitu karena memang terpantau gitu, dan itu juga menjadi feedback bagi si petugas ya. Kalau misalnya dia lama, kenapa lamanya gitu kan. Nah, itu udah mulai ke sana. Sehingga lambat laun ya semuanya menjadi lebih rapih, menjadi lebih cepat, lebih ringkas gitu ya. Dan tentunya ya menutup lubang-lubang korupsi ya gitu ya, nutup yang kayak gitu. Nah, tujuannya kan ke sana. Jadi digitalisasi itu kan tujuannya untuk bisa pelayanan lebih cepat, lebih nyaman lah masyarakat untuk menggunakan hal itu, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Nah, sekarang juga bisa dilihat ya program-program seperti BUMDes ya, yang program-program digital apa yang ada di desa itu memanfaatkan potensi-potensi desanya dan dipromosikan lewat web gitu, lewat website sendiri. Bahkan ada programnya kalau nggak salah. Setiap desa harus bikin website gitu. Nah, itu ada sih di kita juga ya seperti itu. Nah, itu contoh ya, memang ada hasilnya gitu. Awalnya memang mungkin bukan kewajiban mungkin gitu ya, tapi kesininya pasti jadi kewajiban. Nah, kalau saya perhatikan juga di sini ya, di dunia pendidikan saja ya, dunia pendidikan seperti di perguruan tinggi gitu. Dulu itu
ya katakanlah 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu. Itu cuma ada satu aplikasi aja yang kita gunakan untuk pelaporan data gitu. Untuk pelaporan data dari perguruan tinggi ke pusat gitu, ke istilahnya kalau sekarang itu LLDikti ya, atau Ristekdikti. Nah, sekarang itu banyak sekali ya. Ada bisa sampai 7 aplikasi ya. 7 aplikasi, ada yang khusus untuk kemahasiswaan, ada yang khusus untuk dosen, khusus untuk perguruan tinggi, ada khusus untuk ke LLDikti-nya, semuanya serba aplikasi gitu. Dan dari situ tuh sebelah digital, arahnya ke sana. Nah, modelnya awalnya memang masih banyak bug gitu, masih banyak semi, istilahnya nggak semi full apa namanya, paperless gitu, masih harus mengirimkan, tapi kesininya sudah langsung paperless, di scan dikirim, di scan dikirim. Nah, arahnya udah ke sana, dan prosesnya itu kalau saya lihat di dunia pendidikan juga nggak gampang untuk menggabungkan beberapa server dan beberapa layanan secara sekaligus. Nah, tapi kita lihat aja kan, maksudnya kalau misalnya di dunia pendidikan aja sudah berhasil gitu ya, berhasil mengintegrasikan seluruh layanan, nah pasti lambat laun di dunia pemerintahan pun sama gitu. Nah, itu yang saya lihat itu perubahannya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini baru satu orang yang bertanya dari tadi. Silakan. Nah, ini ditanyakan. Oke, tidak ada nih, tidak ada yang bertanya. Apa kita selesai aja kuliahnya kalau nggak ada yang bertanya? Ya, minggu depan itu kita terakhir ya, mata kuliah kita terakhir akan saya bahas tentang apa namanya ini apa sertifikasi, tentang sertifikasi yang ada di Indonesia. Itu juga berhubungan dengan karir ya, berhubungan dengan karir juga, dan bisa hubungannya dengan SKPI. SKPI itu kayak surat pendamping surat keterangan pendamping ijazah. Oke, tidak ada nih yang bertanya. Saya close aja kuliahnya. Sepertinya nggak ada yang respon juga. Mau tahun Ada, baru Pak. Pak. Nah, silakan. Bakar-bakar. Nah, soalnya dari tadi saya nunggu gitu. Padahal di situ udah ada materinya, ada big data, ada data mining, ada transformasi digital dan lain-lain gitu. Silakan, ayo. Siapa yang bertanya? Silakan. Yuk langsung open mic aja biar biar ramai. Untuk Tri, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah dengar tuh baru-baru ini ya, untuk materai digital itu. Nah, itu penggunaannya seperti apa ya, Pak? Nah, itu. Apakah ditempel gitu aja atau gimana belinya? Atau kan materai itu kan biasanya beli kan, Pak, dalam berapa ribu gitu. Nah, itu cara Iya. penggunaannya kayak gimana, Pak? Nah, materai digital itu cara penggunaannya sama seperti tanda tangan digital. Sama seperti tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital itu bukan yang tanda tangan yang di-scan langsung ditempel ya, bukan. Jadi pakai barcode gitu. Pakai barcode. Nanti dia terhubung ke autentifikasi yang legal gitu. Sama itu modelnya seperti itu. Jadi ketika kita menerima dokumen dalam bentuk digital, nah di situ akan terbubuhi yaitu barcode itu gitu ya. Barcode atau QR code. Nah, QR code itu nanti yang menyatakan bahwa ini legal gitu. Seperti itu sih. Idenya seperti itu. Jadi seperti tanda tangan digital. Jadi sehingga si dokumen itu sah gitu. Sah dikatakan bahwa ini adalah dokumen yang
asli gitu. Nah, proses tanda tangan digital juga ya itu seperti kayak kalau di gambar itu kayak watermark gitu. Kayak watermark yang menandakan bahwa ini adalah dokumen yang asli. Ya, seperti itu. Ya, tujuannya sih ke sana ya, digitalisasi sebetulnya. Oke, ada lagi? Itu contohnya kayak apa ya? Kayak oh iya kayak ini sertifikat akreditasi itu. Sertifikat akreditasi di situ ada tanda tangan, tanda tangannya tanda tangan digital. Itu berupa barcode. Jadi ketika kita scan, oh dia langsung menunjuk ke tempat yang ininya apa security yang aslinya gitu. Nah si barcode-nya itu tidak sembarangan bisa di copy paste gitu ya. Dia harus ada hubungannya sama si dokumennya. Jadi dokumennya itu tercatat nanti dari mulai nomor dokumennya gitu. Jadi kayak ada semacam server yang menangani hal itu gitu. Gitu. Seperti itu prosesnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, diam lagi. Sepi lagi deh. Oke, saya screenshot aja dulu yang hadir. Silakan di open kameranya. Oke, ada berapa nih? Ada 19 orang ya dari yang tadi apa? Absen di grup itu ada 22 orang, tapi yang online cuma 18 gitu. Berarti ada 3 orang yang nggak masuk ya. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini sih kayaknya hawa-hawanya udah mau pada tahun baruan ini. Ya, jadi udah nggak pada fokus itu. Udah nggak pada fokus mau belajar. Ya, gini deh, minggu depan eh, kita terakhir ya, minggu depan terakhir ya, minggu depan atau tahun depan ya berarti tahun depan kita terakhir. Nah, ya materinya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan bahas tentang sertifikasi di dunia IT. Lalu udah itu kita UTS. Nah, UTS itu nanti ya bahasannya ya setelah ini ya, bukan UTS UAS. Bahasan UAS ya nanti materinya dari setelah UTS gitu, setelah UTS sampai ke materi terakhir minggu depan. Nah, ya seperti biasa lah nanti kalau UTS kita ya tetap jadwalnya ngikutin jadwal yang resmi ya. Jadi kalau misalnya yang ini apa yang kelas malam A ya berarti kita nanti mulainya jam 8:30 tetap ya jam 8:30 sampai jam 10 lewat 10 ya kalau nggak salah seperti itu. Itu aja sih kalau untuk materi sih kan sudah saya bagikan ya, bisa di-download juga di Wastu Digital dan juga ada videonya juga ya, bisa kalian record apa bisa bisa saya record dan bisa dilihat lagi gitu ya ininya. Oke? Berarti kita UAS Jumat ya, Pak ya? Ikut jadwal sekarang ya? Iya, Jumat betul, ngikutin jadwal yang sekarang sesuai itu. Kalau waktu itu kan hari Rabu ya, waktu itu kan hari Rabu karena memang kalau hari Rabu tuh saya udah penuh banget jadwal saya di hari Rabu itu. Kadang-kadang rapat bisa sampai malam, jadi takutnya malah nggak nggak keurus ya. Jadi terpaksa harus saya pindahkan gitu.
Ya memang itu kondisinya nggak memungkinkan lagi saya untuk di hari Rabu gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ingin yang didiskusikan? Ya sudah, kayaknya udah nggak ada yang mau dipertanyakan lagi. Ya, saya tutup saja ya perkuliahan malam ini ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, selamat tahun baru ya. Stay safe lah. Jadi hati-hati ya, maksudnya tetap jaga kesehatan ya, walaupun kondisinya kita masih PPKM, jadi tetap waspada lah, kita masih tetap waspada aja. Paling itu saja pesan dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik, oke, saya close ya. Terima